Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dasar atau dalil tentang golongan aswaja sebagai kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah beserta pengertian ahlu sunnah wal jamaah menurut pendapat beberapa ulama, di mana kelompok ini terdapat 6 pemateri. Pemateri pertama yaitu Nadia Nurwahyuni yang akan menjelaskan tentang pengertian ahlu sunnah wal jamaah beserta pendapat para ulama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua Silviatus Soimah yang akan menjelaskan tentang dalil ahlu sunnah wal jamaah. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga Diva Kartika yang akan menjelaskan tentang hadis ahlu sunnah wal jamaah. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Nafsiyatul Salfiyah yang akan menjelaskan tentang dalil golongan saja sebagai kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Selanjutnya untuk pemateri kelima yaitu Raihan Al-Mubarak Ali akan menjelaskan tentang hadis golongan saja sebagai kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Dan yang terakhir yaitu Roy Hanafi yang akan menyimpulkan dari semua presentasi kami. Untuk selanjutnya kepada pemateri akan menyampaikan presentasi sesuai topik masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurwahyuni dengan NIM 0174. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian ahlu sunnah wal jamaah beserta pendapat para ulama. Istilah ahlussunnah wal jamaah merupakan gabungan dari 3 kata, ahl yang artinya pengikut, al-sunnah yang artinya petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan al-jamaah yang artinya kebersamaan di atas kebenaran. Adapun secara terminologis, ahlussunnah wal jamaah mengacu pada mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabatnya, menjaga kesatuan umat dalam masalah agama, menolak pemikiran-pemikiran menyimpang seperti Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij, dan berpegang pada ajaran salafus soleh serta pemahaman mayoritas ulama Islam. Jadi secara umum, istilah ahlussunnah wal jamaah ini merujuk pada kelompok mayoritas umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta menolak bid'ah dan penyimpangan dalam akidah maupun mu'allamah. Berbagai tokoh seperti Muhammad Idrus Ramli, Ibnu Taimiyah, Hamad bin Atiq al-Sinan, dan Fauzi al-Anjazi memberikan penekanan yang berbeda-beda, namun pada intinya menyepakati bahwa ahlussunnah wal jamaah adalah representasi Islam yang lurus dan murni sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh generasi terbaik umat. Yang pertama yaitu Kiai Muhammad Idrus Ramli. Beliau dikenal sebagai pembela ahlussunnah wal jamaah di Indonesia dan pengikut mazhab Syafi'i serta akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Menurut Kiai Idrus Ramli, ahlussunnah wal jamaah adalah golongan umat Islam yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam akidah, syariat, dan tasawuf. Dalam bidang akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, dalam fikih mengikuti mazhab 4, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.
Beliau juga sering menegaskan bahwa Ahlussunnah adalah golongan yang menjauh dari ajaran Wahabi karena dianggap menyimpang dari pemahaman salaf yang sebenarnya. Kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah tokoh besar dari kalangan Hambali dan dianggap sebagai salah satu rujukan utama gerakan Salafi modern. Menurut Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan menjauhi bid'ah dalam agama. Namun, pemikiran Ibnu Taimiyah kadang berbeda dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya dalam sifat-sifat Allah, karena ia lebih cenderung pada tafwid, menyerahkan makna, atau bahkan secara harfiah dalam sebagian pendapatnya, yang oleh sebagian ulama Asy'ariyah dianggap tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang ketiga yaitu Hamad bin Atiq al-Sinan. Hamad al-Sinan adalah tokoh dari kalangan Salafi kontemporer yang menekan pemurnian tauhid dan penolakan terhadap bid'ah. Menurutnya secara umum Salafi, Ahlussunnah adalah mereka yang berpegang pada manhaj salaf, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi pertama sahabat tanpa menggunakan ilmu kalam atau filsafat. Pandangan ini cenderung mengkritik kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah serta tasawuf dan sering mengklaim hanya Salafi yang benar-benar mewakili Ahlussunnah. Yang terakhir yaitu menurut pendapat Fauzi al-Anjazi. Fauzi al-Anjazi adalah penulis dan dai Salafi yang aktif mengkritik kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawuf. Menurut Fauzi al-Anjazi, Ahlussunnah wal Jamaah adalah hanya mereka yang tidak menyimpang dalam tauhid, mengikuti akidah salaf secara murni tanpa menggunakan ilmu kalam. Ia juga menolak penggunaan istilah Ahlussunnah untuk Asy'ariyah atau Maturidiyah, bahkan menyebut mereka sebagai ahli bid'ah. Baik, saya Silviatus Soimah. Di sini saya akan menjelaskan dalil dan hadis tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai surah Ali Imran ayat 103. Dalil dari Al-Quran yang mendasari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dapat dijelaskan dengan lebih rinci melalui beberapa ayat yang menekankan pada pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga persatuan umat Islam. Berikut adalah beberapa dalil Al-Quran yang relevan, yaitu surah Ali Imran ayat 103. Pentingnya berpegang teguh pada tali Allah. Yang mana ayatnya berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dalam agama Islam, tali Allah, merujuk pada agama Islam yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh pada prinsip ini,
yakni mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta menjauhi perpecahan dalam agama. Ayat ini menjadi landasan untuk menjaga kesatuan umat Islam berdasarkan ajaran yang sahih, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat. Baik, demikian penjelasan dari saya. Untuk bagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Diva Kartika. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hadis tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu hadis dari Imam Tabrani. Iftarakot al-Yahudu ala ihda au ihnataini wa sab'ina firqah wa iftarakot an-Nasara ala ihda au ihnataini wa sab'ina firqah wa tariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqah an-najiyatu minha wahida wal bakun nalaka. Kila waman an-najiyah kola ahlus sunnah wal jamaah. Kila wama as-sunnah wal jamaah kola ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang artinya orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku, yaitu kaum muslimin, akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya satu golongan dan yang lain celaka. Ditanyakan siapakah yang selamat itu? Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah As-Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah menyampaikan bahwa umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani mengalami perpecahan menjadi 71 atau 72 golongan, sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Namun, yang selamat hanya satu golongan saja, dan golongan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika para sahabat bertanya, siapa termasuk golongan selamat? Rasulullah menjawab, mereka yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku pegang hari ini. Yang kedua yaitu hadis dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yaitu Ziyadah at-Ta'liqat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum al-muhtadun al-mutamassikuna bisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hulafa ba'dahu ar-rasidin wa hum at-taifa an-najiyah qalu wa qad ijtima al-yauma fi madhab arba'ah al-nafiyun wa as-safiyun wa al-malikiyun wa al-hanabilah. Yang artinya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sesungguhnya kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah merujuk pada ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menentang paham Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Dalam fikih, istilah ini dikaitkan dengan mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang berbeda dari fikih Syiah, Zahiri, dan Ja'fari. NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, mengikuti Asy'ari Maturidi dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam fikih, serta Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dalam tasawuf. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nafsatul Salfiyah akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar tentang keberadaan kelompok yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah.
Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 32, umat Islam diingatkan untuk menjaga persatuan dalam beragama dan menghindari perpecahan yang dapat merusak kesatuan umat. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi beberapa golongan. Tetapi hanya satu golongan yang akan selamat, yaitu golongan yang tetap berpegang teguh pada ajaran yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah beliau. Golongan yang selamat ini dikenal dengan sebutan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti jalan yang benar sebagaimana yang telah dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak akan terjerumus dalam perpecahan yang disebabkan oleh hawa nafsu atau pemikiran yang menyimpang. Mereka selalu berusaha untuk menjaga kesatuan umat dan menolak setiap bentuk pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah," yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan ini merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum ayat 32. Ayat ini melarang umat Islam dari kesyirikan dan perpecahan dalam agama. Allah mencela orang-orang yang memecah belah agama hingga terbagi dalam beberapa golongan, di mana masing-masing merasa bangga dengan ajaran dan pemahamannya sendiri, meskipun menyimpang dari kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa perpecahan bukanlah bagian dari ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang satu, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalil yang disebutkan di atas berkaitan dengan pentingnya berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabatnya, serta peringatan tentang perpecahan dalam umat Islam. Rasulullah SAW yang bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat. Walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyi, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat banyak perbedaan, maka wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Waspadalah terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru itu dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Adapun penjelasan terkait di atas adalah satu, takwa dan ketaatan kepada pemimpin. Di sini Rasulullah mewasiatkan umatnya untuk selalu takwa kepada Allah, karena itu adalah inti dari kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Juga ditekankan mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin tersebut berasal dari golongan yang mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, seperti hamba saya dari Habasyah, Ethiopia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menilai seseorang dari status sosialnya, tetapi dari ketakwaannya. Perlu diingat. Kemudian yang kedua adalah menghadapi perbedaan dan perselisihan. Rasulullah SAW sudah memperingatkan bahwa setelah beliau wafat, umat Islam akan mengalami banyak perbedaan dan perselisihan. Solusinya adalah berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang telah diberi petunjuk. Kemudian perintah untuk menggigitnya dengan gigi geraham itu adalah bentuk penekanan agar umat Islam benar-benar berpegang teguh dan tidak melepaskan ajaran ini. Kemudian yang ketiga, peringatan tentang bid'ah. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap perkara baru dan di dalam agama muhdatsat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah-tambahi dengan amalan atau ajaran baru yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya kira cukup penjelasan saya sampai sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rehan Al-Mubarak Ali dari kelompok 1 akan menjelaskan atau menyebutkan dalil
Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar-dasar tentang keberadaan kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan, ana inna min qablikum minal ahlil kitab iftaraku ala nastataini wa sab'ina milata wa in hadihi millata stataqatarako ala nastataini wa sab'una finnar. Yang nomor 1 yaitu perpecahan umat terdahulu dan umat Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat terdahulu yaitu Ahlul Kitab atau Yahudi dan Nasrani mengalami perpecahan menjadi 72 golongan. Berdua golongan yang selamat. Dari 73 golongan tersebut hanya satu golongan yang akan selamat yaitu Al-Jamaah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang murni. 3. Ancaman bagi golongan yang menyimpang. 72 golongan lainnya akan masuk neraka karena mereka menyimpang dari ajaran yang benar-benar jadi. Jadi inti dari kedua hadis tersebut ialah umat Islam akan menghadapi perpecahan, tetapi solusi untuk selamat adalah bagaimana tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Islam melarang segala bentuk inovasi. Bid'ah adalah agama yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, ketaatan kepada pemimpin tetap dianjurkan selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Nomor 3, golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti al-jamaah yaitu ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Hanafi dengan NIM 0186. Baik, di sini saya selaku pemateri 6, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kesemuanya. Ahlu sunnah wal jamaah merujuk pada kelompok umat Islam yang mengikat ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjaga persatuan umat Islam. Ahlu sunnah wal jamaah menghindari perpecahan dan menyimpang dari ajaran yang benar, serta menolak bid'ah dalam agama. Golongan yang selamat al-fiqrah an-najiyah adalah mereka yang mengikuti jalan yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta menghindari pemikiran atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang sudah kami jelaskan sesuai dengan topik masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.